Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dan ketemu lagi dengan Mamang Biang. Nah guys, di video kita kali ini luar biasa di tengah-tengah kesibukan ataupun kegiatan di mana owner dari RNB Depok sekaligus salah satu pengurus di mana beliau adalah bidang lombanya untuk area Jawa Barat. Kita ganggu dulu sebentar nih. Karena paling seneng kalau misalnya ada ganggu-ganggu gini, Bos. Sehat Pak Bos? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Bos, ini kan kita mau libur panjang nih. Ya. Apa sih yang mungkin sebelum kita bahas tentang kegiatan-kegiatan PMTI-nya, mungkin kegiatan dari RNB sendiri apa nih untuk mengarungi liburan? Libur panjang itu 3 giliran ini ya. Kita 3 giliran ini di A kita libur. Mungkin kita yang pas pertama itu giliran pertama itu nggak kemana-mana lah di lokal. Di lokalan ya? Di lokal. Ya kita harus tetap latih burung, juga anak-anak pada sebagian ada yang puasa, mungkin ada yang enggak, aku juga nggak tahu gitu kan ya. Yang pasti kita hargai dulu yang menjalankan ibadah puasa. Betul. Jadi giliran pertama ini positif, kita nggak akan kemana-mana. Tapi tetap kegiatan latihannya tetap kayak gitu? Oh tetap berjalan? Iya tetap berjalan, jadi kalau latihan tetap berjalan seperti biasanya. Itu nggak ada halangan karena apa dia dilatih cuma cari momen-momen aja sih yang enaknya tuh pagi ya jangan terlalu panas ya, paling atur di waktu aja sih. Oke. Nah sejauh ini Pak Bos tadi kan mungkin nanti saya izin untuk lihat latihan atau intip latihannya teman-teman Pak Bos ya, karena kebenaran memang mau pada ngelatih nih Pak Bos. Nah persiapan mungkin katanya informasinya banyak banget yang harusnya di A sekarang ya, kalau misalkan ada lomba tuh bisa sampai 50 up gitu Bos. Bener nggak sih Bos? Kita di lokal sama di nasionalnya kebetulan kita pas momennya itu waktunya nggak tepat, playernya pas lagi ready semua ya? Ready. Jadi momennya sebenarnya nggak pas itu buat kita libur gitu loh. Oke. Ya, untuk menyiasatinya mungkin latihannya apakah ikut lomba di lokal atau memang khusus untuk latihan gojologan atau apa nih Bos? Ya kita bagi. Oke. Kita bagi. Jadi ada yang kita benar-benar fokus di gojlok, ada yang fokus untuk kita coba untuk lomba. Oke. Nah, tinggal beberapa giringan lagi, kurang lebih ada 3 atau 4 giringan lagi Pak Bos ya. Mungkin ini yang lagi seru-serunya untuk ya saling bersaing di klasemen. Ada beberapa player kita tahu di WLC ya Bos, kemarin salah satu playernya dari RNB yaitu Simbat. Nanti juga kita izin kenalan dengan Simbatnya. Ceritain dong sedikit tentang Simbat Pak Bos. Simbat tuh burung manuver. Aman. Dia lebih tos-tosan lah kalau Simbat lah. Kalau CC ya dibilang kencang sekali enggak ya cukup lah. Tapi informasinya untuk ternakannya ataupun misalnya take over kah, apakah lahir di sini atau itu waktu itu Simbat itu saya burung take over. Simbat tuh burung take over dari Depok, kebetulan waktu itu dari tim GF Yopi. Yopi. Punya Punya cepot. Yang punya cepot. Jadi waktu itu kita take over dari dia.
pas kebetulan joki aku juga suka, aku juga suka cara ininya, akhirnya kita take over itu gitu loh. Oke, udah berapa lama sih bos Simbat dia ada di timnya RNB ataupun di tempatnya si bos? Simba tuh sekitar pandemi ya. Udah lumayan lama ya? Ya sekitar 3 tahun deh kayaknya. 3 tahunan dan baru mungkin kemarin baru muncul ataupun memang sebelumnya apa sempat? Sebelumnya sempat pernah muncul, cuman mungkin kemarin ya faktor kocokan yang beruntung bisa jadi ya dong, sebelumnya nggak beruntung di kocokannya, ya kemarin baru perdananya dia ke podium. Ke podium Tapi sebelumnya udah ada prestasi bisa di 20 besar lah, ini itu udah ada. Nah ini yang luar biasa, kita tahu Bruno juga sudah mulai ready ya bos. Iya, mulai ready. Salah satu player RNB yang berada di 4 besar klasemen saat ini yang memang mungkin biasanya ngasih kejutan di akhir-akhir nih bos. Apa sih yang mungkin disiapkan atau strategi apa nih yang misalkan saat ini diterapkan untuk Bruno khususnya nih bos? Khususnya Bruno maksimalin terus tenaganya. Jujur kemarin lomba di Jawa Barat di Bontos Pangandaran itu belum ready. Oh udah mulai keluar sebenarnya. Sebenarnya udah keluar. Itu baru tiga giringan baru beres mabung. Jadi baru 3 giringan dilatih, kita coba ternyata masih ketinggalan kan. Ya, karena tenaganya itu udah belum kuat. Karena baru keluar banget ya. Baru keluar banget. Nah, untuk kita itu ada, saya bilang tadi makanya di awal, kalau kita sebenarnya dirugikan di waktu. Ya. Karena dengan 3 giringan ini itu player kita lagi pada enak, lagi pada on fire. Makanya saya bilang ya kita juga nggak bisa apa-apa kan ya. Saya tim juga nggak bisa apa-apa, ya udah kita jalanin aja. Semangat terus pokoknya penting. Harus semangat. Karena kita tahu 3 giringan ini PR besar juga untuk RNB khususnya dan PR besar juga untuk Bos Robi selaku bidang lomba. Karena mau nggak mau sudah mulai persiapan untuk anniversary Pak Bos. Iya, kurang lebih habis dari itu 4 giringan ya? Iya, 4 giringan sama anniversary. Jadi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Enif ya? Betul. Di 4 giringan lagi ya kita lihatlah bagaimana Enif ntar di sana lagi. Secara mungkin bocoran sedikit atau informasi, karena mungkin anniversary ini adalah hal yang ditunggu oleh teman-teman dari Merpati Tinggi Indonesia khususnya karena di situ adalah puncak daripada maksudnya puncak dari perjuangan dari tim-tim yang memang sejauh ini 19 giringan apa 20 giringan mereka berjuang gitu kan. Apa sih mungkin bocoran atau apa yang spesial dari anniversary saat ini atau sekarang ini? Bocoran ya spesial ya. Yang pasti satu. Enif tahun ini kita akan bereskan. Harus beres. Akan beres. Jadi teman-teman poin ini belum terlalu jauh. Betul. Ya, dan berarti jika kalian juara 1 di nasional ini utama juara 1 di utama Enif ini, itu otomatis langsung ke top 4. Bisa. Top 4 masuk 4 besar. 4 besar langsung masuk. Jadi pastikan kalian hadir di Enif ini dan kita akan bereskan lomba ini. Oke. Kalau misalkan kita kan tahu bos, momen saat ini yang ada nih, ringnya udah mulai luar biasa meledak terus ya bos. Iya. Lomba ringnya kita tahu di atas 800 tiap giringan gitu. Benar. Antisipasinya seperti apa sih bos untuk di anniversary nanti? Ini sih kita lagi godok ya, jujur kita godok. Kita lagi diskusi juga sama ya Pak Ketua dan lain-lainnya. Semua pengurus ini kita lagi diskusi akan seperti apa ini di ring dan di utama. Dikemas seperti apa ya? Dikemas seperti apa? Apakah ini sedikit bocoran aja ya? Apakah, tapi kita belum tahu pasti akan seperti apa. Apakah ini lomba dimulai di hari Kamis? Betul. Atau apakah dibikin 2 giringan? Dari hari Kamis itu dibikin 1 giringan utama dan ring, atau dibikin dua giringan gitu? Yes, dibikin 2 giringan itu yaitu dari Jumat sampai dengan Minggu. Normal lah ya, Jumat sampai Minggu, tapi berbeda sesi. Tapi beda sesi. Oke, khusus sesi A atau apa sesi ring ataupun sesi utama gitu ya? Nah, ataupun sesi utama. Jadi dibikin 2. Oke. Tapi secara lokasi? Mungkin berbeda. Mungkin berbeda. Oke. Mungkin berbeda. Karena kita kan tahu untuk tahun ini area Jawa Barat yang memang jatahnya Jawa Barat lah ya. Yes.
Apakah memang Jawa Barat atau misalkan bisa jadi Jawa Barat Jawa Tengah ataupun misalkan Jawa Tengah Jawa Barat, seperti apa nih? Kemungkinan sih di Jawa Tengah Jawa Barat. Oke, kalau misalkan dibikin 2 giringan. Kalau dibikin 2 giringan. Tapi kalau dibikin 1 giringan Jawa Barat. Di Jawa Barat. Lokasinya bos, boleh mungkin informasi? Aku bikin mengerucut sedikit lagi lah ya. Waktu itu kemarin aku ngomong itu ada 3 kota. Ya, ada 3 kota. Satu di Pangandaran, Oke. yang kedua di Bandung, dan yang ketiga di Tasikmalaya. Oke. Ya, aku sedikit kecilan. 2 kota kemungkinan yaitu di Tasik atau di Bandung. Di Tasik dan di Bandung. Jadi buat teman-teman Tasikmalaya, buat teman-teman Bandung persiapin dari sekarang. Nah, mungkin, tapi gini, kenapa saya ambil 2 titik ini? Itu satu, dari segi lombanya dia kemungkinan ngejar dan finalnya itu 90% menurut saya. 90% karena memiliki kecepatan. Memiliki punya kecepatan yang bagus. Ya 90% ini bisa beres. Saya nggak berani ngomong itu 100%, 90% ini pasti beres. Dan dari lapaknya itu mendukung, dalam arti fasilitas dan lain-lainnya udah siap, udah ready, aku jamin. Dan aku udah pantau terus seperti apa persiapan dari tim lapak-lapak tersebut, udah aku pantau. Pokoknya ini bakal mewah. Karena memang kita tahu mungkin ada sedikit perbedaan dengan anniversary sebelumnya ya bos. Yang biasa dijadwalkan di akhir tahun ataupun seperti apa, dan di tahun ini memang bergeser ke pertengahan tahun dengan harapan cuaca lah ya bos. Pertimbangannya adalah cuaca. Biasanya di pertengahan itu cuacanya musim penghujan ya, musim bagus lah ya, musim kemarau gitu kan. Jadi kita dikejar target juga ya bos. Untuk kita pengurus-pengurus ya, semua pengurus itu yang kita pikirkan itu nomor satu. Ya. Lomba itu harus selesai, bagaimana caranya. Betul. Ya. Betul. Nah itu PR untuk pengurus gitu loh. Jadi pengurus tuh dari satu sisi hobi main burung, berharap juga juara. Capeknya juga iya, untuk apa? Bikin bangga teman-teman. Betul. Yang pemain ya dong, dia juara itu, oh bangga ya, burung saya bisa juara, oh sampai segini ya. Jadi ada kebanggaan sesuatu. Kalau sampai final. Harus sampai final. Nah itu yang kita pikirkan, itu jujur pengurus itu lebih capek ke bagaimana sih kita ini beresin lomba ini dengan peserta yang kita nggak tahu, tiba-tiba datang jebret banyak, betul ya kan. Nah itu ya tugas pengurus untuk menyelesaikan. Karena kita tahu 2 lokasi ini adalah salah satu bisa dibilang memiliki pemain-pemain ataupun memiliki ini luar biasa ya bos ya. Jadi di 2 lokasi ini, di Tasik dan di Bandung ini, antusiasnya luar biasa. Betul. Antusiasnya luar biasa, pesertanya juga bagus. Speednya juga bagus. Betul. Itu yang makanya kenapa alasan saya memilih 2 kota itu. 2 kota ini. 2 kota itu. Baru 2 kota lah ya. Kita sebutnya 2 kota. Kita nggak bisa sebut lapak ya. Oh jangan. Karena apa? Gini. Ini benar-benar dirahasiakan. Dan saya nggak pengen ini itu terjadi ini itu dan hasil ini Enif di mana itu adalah mutlak keputusan dari saya sendiri. Jadi nggak ada ya teman-teman, yang nggak ada namanya intervensi dari siapapun, dari pengurus lain ataupun siapapun, itu tidak ada. Jadi saya mengambil keputusan sendiri dengan perhitungan saya sendiri. Dengan resiko juga. Jadi benar-benar saya pelajari dari setiap lapak ini itu, mana sih yang kiranya benar-benar layak untuk menjadikan Enif di tahun 2024-2025. Dengan harapan semuanya bisa lancar. Dengan harapan semuanya bisa ada juara sejati. Dan juga tentunya perhitungannya sudah sangat matang ya bos. Sudah sangat matang. Ini yang luar biasa. Kita tahu bidang lomba, Bos Robi kalau pada saat di lapang mondar-mandir benar-benar udah kayak setrikaan. Udah kayak setrikaan. Benar-benar pengen setiap lombanya, setiap gelarannya itu melahirkan jawara-jawara sejati di luar faktor non teknis ya bos. Kita tahu kalau cuaca ataupun alam, karena jadi buat teman-teman nih khususnya di wilayah Tasikmalaya ataupun di Bandung, dan juga ini adalah salah satu 2 lokasi ini adalah tempat yang strategis atau lokasi strategis dekat dari Jawa Tengah, mungkin dari area Jawa Barat ujung juga, area Depok, Bogor, Jakarta juga dekat. Jadi tetap harus bersiap dari sekarang. Tapi jangan lupakan yang 3 giringan bos.
Jangan lupakan 3 girian ini. Iya, ini adalah kunci daripada kita bisa Menuju ke puncak. Tangganya di sini gitu. Tangganya di sini. Jadi teman-teman pastikan 3 girian ini jangan sampai miss. Mudah-mudahan sesudah puasa dan lebaran ini Ya, itu cuaca aman semua. aman semua. Ya. Jawa Baratnya yang jadi pertanyaan banyak bos nih. Jawa Baratnya di 2 putaran terakhir ini di mana sih bos? Kalau misalkan boleh kasih sedikit mungkin perkiraan ataupun prediksinya. Untuk Jawa Barat, Jawa Baratnya, kalau Jawa Tengah kan mungkin ada Sidarja ya bos, setelah Ya. lebaran, Ya. lalu disambung ke Jawa Barat. Nah, Jawa Baratnya masih sedikit bertanya di mana sih gitu kan? kemungkinan untuk Jawa Barat itu akan ada di kota yang paling barat. Paling barat, berarti antara Bogor atau Depok. Yes. Ya, karena kita tahu baratnya ataupun ujungnya untuk Jawa Barat. Walaupun banyak yang ngomong di sinilah, aku dengar soal itu. Cuman aku mempunyai alasan kenapa di sini. Ya, Gitu loh. Kenapa di sini? Aku mempunyai alasan. Kenapa nggak di sini? Sedangkan ini lapak nasional, ini itu. Aku itu mempunyai alasan. Ya. Seperti apa gitu loh. Jadi ini benar-benar pemikiran aku dan keputusan aku yang benar-benar diperhitungkan banget. diperhitungkan. Karena dengan tanggung jawabnya sebagai bidang lomba, tanggung jawabnya sebagai yang mengatur jadwal juga kan harus benar-benar memperhitungkan segala sesuatunya ya Pak Bos. Dari segi semuanya. Dari segi semuanya, dari persiapan lapangnya, dari persiapan panitianya, terutama dari mungkin nantinya gelarannya seperti apa, itu sudah sangat diperhitungkan. Pak Bos, sedikit mungkin tentang R&D juga. Oke, apa sih yang dipersiapkan menuju ataupun apa sih yang ditargetkan ke anak-anak khususnya? Kalau saya dari awal main burung sampai detik ini itu tidak pernah mentargetkan. Tidak ada target? Tidak ada target. Apa? Oke, yang dititipkan lebih kemana tuh berarti Bos? Yang lebih dalam Yang dititipkan itu apa yang ditekankan mungkin? satu, kekompakan. Itu selalu. Oke. Ya, itu kekompakan di saat ngamen. Jadi kenapa? Karena saya berpikir gini, di saat mana tim kita kompak, rezeki solid, semua itu rezeki itu nggak kemana. Dan juara itu bonus lah ya? Juara itu bonus. Oke. Juara itu bonus. Jadi nggak ada yang wah burung ini dia mewah ini jadi juara, belum tentu. Oke. Kalau misalnya timnya kusut, Ya, betul. kan seperti itu. Kalau misalkan faktor misalkan alam yang kita nggak tahu, Ya. saat lagi burung-burung lagi enak ternyata alam yang ngaco, ujiannya kendala apa-apa, kita juga bisa ngomong. Ya, karena kita tahu nih persiapannya juga matang juga. Tadi saya lihat anak-anak persiapannya masukin burung yang untuk dilatih itu benar-benar banyak banget, dan kemungkinan tadi saya sempat ngobrol juga sama salah satu toolnya Bos. Ini memang kalau misalkan ada gelaran ini mungkin dibawa semua katanya gitu, kurang lebih dari 40 burung lah Bos. Ya, estimasi 40 burung. 40 burung itu Untuk luar Depok biasa. doang. Untuk Depok. Kalau misalkan dengan Bandung bisa sampai 70 ya Bos. Kemungkinan Depok, Bandung, Tasik, Bandung kan kita 2 ya, satu Ya. di Buana, satu di tempat saya. Hah? Estimasi lah, perkiraan saya itu sekitar 80 burung. 80 sampai 90. Perkiraan ya. 80 sampai 90 burung yang memang kalau misalkan ada gelaran atau tidak libur, itu yang akan diboyong oleh tim R&D menuju gelaran lomba nasional ataupun putaran-putaran. Dan mungkin nanti setelah lebaran pun bisa nambah ya Bos, Bisa nambah. karena kan banyak yang pindah juga Banyak yang dari A ke dari B ke C, dari C ke A gitu Iya. kan, perpindahannya banyak dan bisa nyampe 100 sudah ya. Bisa. Ini luar biasa loh, persiapannya matang dan luar biasa banget. Yang pasti nanti kita izin ikut ngintip latihan sedikit ya Pak Bos untuk Boleh. teman-teman. Sekalian kita juga pengen lihat Bruno sekarang, Simbat juga, ataupun player-player generasi yang memang dipersiapkan. Kita tahu ada expert yang sudah manggung juga ya Pak Bos. Nah, Intip boleh, Ah. tapi jangan nyiriin yang bagus. Takutnya gini loh, ntar yang bagus di event, bos dijual nggak? Nah itu yang aku takut gitu. kan di belakang layar Bos nanti. Kan Jadi ya udah mahar. intip aja gitu loh. Kan sekalian ngintip, sekalian nanti kan ujung Bos cek mahar gitu kan. Kan sekarang fenomenanya lagi seperti itu Bos. Itu yang ditakutin, saya udah intip aja gitu, nggak usah gimana ya. Ngintip dulu, tapi bisik-bisiknya nanti di belakang. Guys, pokoknya terima kasih banyak buat Bos Robi atas waktunya di tengah kegiatan, di tengah kesibukannya yang luar biasa. Kita tahu walaupun lagi libur, walaupun lagi
Ya mungkin sekarang bersiap untuk masuk ke bulan Ramadan buat anak-anaknya, tetap kegiatannya tetap normal ya Pak Bos. Kegiatan kita tetap normal. Nah, tapi tetap ditekankan untuk teman-teman yang mungkin menjalankan ibadah puasa, dijaga puasanya ya Pak Bos. Iya, jadi teman-teman yang menjalankan puasa tetaplah berpuasa. Nah itu Ya. betul. Hobi itu buat mengisi waktu kalian, Ah, tapi kayak ibadah ini Iya. itu ya semua kalian harus jalankan dengan benar-benar. nah itu guys. Ya biar apa? Biar berkatnya berlimpah kan seperti itu ya Pak Betul, ya. berkah, barokah buat semuanya. Buat semuanya. Jadi Luar biasa. jangan pernah lupa untuk berpuasa. Berpuasa. Oke. Pak Bos, saya langsung izin. Mudah-mudahan Pak Bos bisa ngikut juga ke tempat latihan. Sepertinya nggak bisa karena aku mesti ngurusin kerjaan juga gitu. Oke. Yang pasti kita mau ngucapin selamat dulu untuk prestasinya RNB kemarin di Lapak WLC dengan salah satu playernya yaitu Simbad, dan juga mungkin ini di belakang kita sudah terlihat ini bukti eksistensi di tahun 2000 sampai 2023 kemarin yang menjadi 3 burung klasemen puncak di burung terbaik ya 2023. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya tetap mau gimana pun harapan saya dan tim dan kita akan maksimal berusaha untuk mempertahankan nomor 1. Nomor 1 luar biasa karena udah ada nih materinya gitu kan, tinggal Iya. rezekinya ya Pak Bos. Sehingga rezekinya aja. Amin.